Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan memaparkan materi tentang analisis jabatan dan desain kerja, materi kelima. Kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Syafiq Ramadhani, Rudianto, dan Putri Purama. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Oke, baik. Yang pertama yaitu analisis desain jabatan dan dinamika bisnis. Nah, analisis dan desain merupakan salah satu fungsi MSDM yang tidak terlepas dari dinamika kegiatan bisnis. Gencarnya persaingan bisnis, misal dalam industri perbankan, air minum, telekomunikasi, dan lain-lain. Nah, ini mendorong perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang itu untuk melakukan rekayasa kembali terhadap proses bisnisnya, atau yang biasa disebut business process re-engineering, untuk membuat keunggulan daya saing masing-masing. Nah, kegiatan bisnis ini dijalankan berdasarkan apa yang disebut sebagai Coral Blueprint, yang meliputi antara lain visi misi, rencana strategik, dan tactical business plan, serta SDM perusahaan. Nah, Coral Blueprint tersebut merupakan framework yang menghubungkan peran karyawan dengan kegiatan bisnis yang dijalankan. Jadi, setiap komponen dalam framework selalu mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kebutuhan perusahaan dan customer, serta tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Karena itu, proses bisnis selalu direkayasa kembali agar perusahaan dapat bekerja secara efektif dan efisien dengan dukungan karyawan. Nah, bisnis proses re-engineering ini, atau yang bisa disebut BPR, merupakan cara atau metodologi yang dikembangkan pada tahun 1990-an. Nah, selanjutnya ada perubahan paradigma organisasi yang mendasari dilakukannya BPR yang relevan dengan pembahasan tentang analisis dan desain jabatan pada bab ini. Nah, yang pertama yaitu perubahan dari departemen fungsional ke proses. Perpindahan dari tugas-tugas yang sederhana ke tugas multidimensional, dari perhatian kepada atasan ke perhatian terhadap pelanggan, dari hierarki organisasi yang bersifat struktural ke hierarki yang bersifat flat atau lateral. Manajer lebih berfungsi sebagai pembina daripada pengawas. Nah, perubahan paradigma tersebut mengakibatkan perubahan pada deskripsi tugas karyawan dan sangat mungkin pula diikuti dengan perubahan pada strategi desain jabatannya. Nah, demikian pula dengan prinsip organisasi yang lebih bersifat lateral, sangat mengandalkan teamwork yang solid. Nah, manajer yang berfungsi lebih sebagai pembina atau pelatih daripada pengawas dalam organisasi, meletakkan otonomi anggota tim sebagai prinsip kerja tim. Next. Yang kedua yaitu hubungan analisis jabatan. Nah, keberhasilan organisasi mencapai tujuannya tergantung kepada kualitas kegiatan dan upaya bersama dari orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk mencapai tujuan. Dalam kaitan ini, kompetensi, motivasi, dan komitmen orang-orang yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang tertera dalam deskripsi jabatan itu merupakan faktor yang esensial, karena keefektivitasan setiap organisasi dipengaruhi perilaku manusianya. Dan setiap orang dalam pekerjaan memiliki perilaku yang berbeda, karena setiap orang memiliki prinsip, nilai, sikap, kapasitas, kemampuan, dan kepribadian atau personality yang berbeda-beda dan seringkali unik. Persepsi yang positif terhadap jabatan akan timbul bila pemegang jabatan itu merasa bahwa tugas-tugas termasuk kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada suatu jabatan itu menimbulkan daya tarik. Nah, daya tarik dan tantangan dapat diciptakan antara lain melalui strategi dan desain jabatan. Next.
Nah, desain jabatan. Nah, desain jabatan ini adalah proses rekayasa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu jabatan dengan tujuan menciptakan karakter jabatan yang mampu mendorong individualnya yang terlibat untuk bekerja secara efektif. Hubungan analisis jabatan meliputi ini, bisa dilihat dari gambar 4,1. Nah, gambar 4,1 ini menunjukkan bahwa desain jabatan merupakan bagian dari proses pemberdayaan orang-orang dalam menjalankan tugas-tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan. Nah, yang ketiga yaitu analisis jabatan dan penerangan SDM. Analisis jabatan merupakan salah satu aktivitas penting dalam SDM karena output dari job analisis ini berupa deskripsi dari spesifikasi jabatan, merupakan informasi yang sangat dibutuhkan bagi penentuan strategi. Jabatan menunjukkan pola tugas-tugas, kewajiban-kewajiban, dan berbagai tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang dalam organisasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam manajemen sumber daya manusia melalui proses manajemen yaitu implementasi fungsi-fungsi, strategi, dan kebijakan tentang SDM adalah kualitas perilaku karyawan yang prima sehingga mampu memberikan kontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi antara efektivitas individu dan organisasi terdapat hubungan timbal balik. Nah, artinya tujuan organisasi dapat dicapai apabila organisasi ini mampu beroperasi secara efektif dengan dukungan SDM yang efektif. Nah, deskripsi jabatan merupakan ringkasan tertulis tentang tugas-tugas pokok yang melekat pada suatu jabatan. Sedangkan spesifikasi jabatan merupakan uraian tentang klarifikasi kemampuan, keahlian, dan pengalaman personal yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang tertuang dalam deskripsi jabatan. Nah, gambar 4,2 bisa dilihat dari gambar 4,2 ini. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu strategi organisasi dan analisis jabatan. Next. Analisis jabatan sangat erat kaitannya dengan strategi organisasi. Perubahan strategi seringkali harus diikuti dengan perubahan struktur organisasi. Perubahan struktur organisasi akan mempengaruhi jabatan-jabatan yang tersedia dalam struktur yang baru. Penempatan SDM pada tempat yang tepat diawali dengan proses analisis jabatan agar kemudian dapat diketahui kemampuan apa yang harus dikuasai oleh SDM yang akan direkrut oleh perusahaan. Nah, strategi adalah rencana untuk mencapai sasaran organisasi. Pentingnya strategi ini perlu ditekankan. Strategi organisasi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap apa yang dilakukan organisasi serta bagaimana cara melakukannya. Strategi ini bisa berjangka panjang, menengah, atau berjangka pendek. Agar efektif, strategi harus didesain untuk dapat membantu misi dan sasaran organisasi. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu dinamika, deskripsi jabatan, dan desain jabatan. Next. Baik, dinamika deskripsi jabatan. Nah, yang pertama itu ada rekrutmen. Nah, rekrutmen di sini digunakan untuk pengiklanan, penarikan karyawan, dan menyebarkan informasi
tentang jabatan yang terbuka. Kemudian yang kedua, interviewing. Nah, interviewing membantu interviewer dalam melakukan interview tentang spesifikasi kemampuan calon karyawan berdasarkan deskripsi jabatan, dikombinasikan dengan spesifikasi jabatan. Kemudian yang ketiga ada orientasi. Karyawan baru biasanya diberi penjelasan mengenai deskripsi tugas-tugasnya dan area yang dievaluasi. Kemudian yang keempat ada evaluasi jabatan. Nah, deskripsi jabatan selalu menguraikan faktor-faktor comparable dalam proses evaluasi jabatan, sehingga evaluator dapat membandingkan berbagai jabatan dan membuat keputusan kompensasi. Kemudian yang kelima ada pelatihan, yaitu deskripsi jabatan digunakan sebagai dasar penentuan pelatihan yang diperlukan bagi peningkatan kinerja yang efektif. Kemudian yang keenam ada penilaian kinerja, merupakan deskripsi jabatan yang menguraikan dasar yang akan dinilai dalam periode penilaian kinerja, area kewajiban dan tanggung jawab karyawan. Pada dasarnya tidak ada format secara baku tentang jabatan, tapi secara umum ada 3 elemen penting dalam deskripsinya, yaitu yang pertama ada ringkasan jabatan. Nah, ringkasan jabatan atau job summary ditandai dengan kata kerja dan menekankan tujuan dari jabatan. Kemudian kewajiban dan tanggung jawab. Nah, kewajiban dan tanggung jawab merupakan inti dari deskripsi jabatan. Kemudian yang ketiga, spesifikasi jabatan yang meliputi 3 kelompok spesifikasi, yaitu ada keahlian, pengetahuan, dan kemampuan. Next. Nah, kemudian desain jabatan. Desain jabatan berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait tugas-tugas apa yang harus dikelompokkan menjadi satu jawaban khusus. Desain jabatan secara definitif diartikan sebagai alokasi tugas-tugas pekerjaan yang spesifik kepada individu atau kelompok karyawan. Nah, tujuannya dilakukan desain jabatan adalah menciptakan peluang bagi individu pemegang jabatan untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi dari jabatan atau job performance dan memperoleh kepuasan atas hasil yang dicapai atau job satisfaction. Kepuasan jabatan menunjukkan pada level mana individu merasa positif dan negatif tentang berbagai aspek dari jabatannya. Next. Kemudian strategi desain jabatan. Yang pertama itu ada simplifikasi jabatan atau job simplification. Nah, yang merupakan penentuan standar prosedur kerja dan memperkerjakan karyawan pada tugas-tugas yang sangat jelas dan spesifik. Konsekuensi dari strategi ini, lingkup jabatan menjadi lebih sempit dan sangat spesifik, sehingga proses kerja menjadi lebih efisien. Kemudian yang kedua, perluasan jabatan atau job enlargement. Merupakan peningkatan variasi tugas dengan cara mengkombinasi tugas-tugas pada seseorang yang tadinya dilaksanakan oleh beberapa orang karyawan. Kemudian yang ketiga, rotasi jabatan atau job rotation. Rotasi jabatan dilakukan untuk memperkaya pengalaman karyawan dari kebosanan. Rotasi jabatan dilakukan secara periodik, bergantian di antara sesama karyawan. Strategi ini dapat mendorong karyawan menjadi lebih berpengalaman luas dengan tugas-tugas yang bervariasi. Kemudian yang terakhir ada memperkaya jabatan atau job enrichment. Merupakan praktek membangun faktor motivasi ke dalam jabatan, ke dalam isi jabatan atau job content. Strategi ini berbeda dari strategi job enlargement.
Baik, next. Nah, selanjutnya yaitu fokus dan tujuan. Strategi jabatan yaitu simplifikasi. Fokusnya memperkecil lingkup tugas atau karena penerapan otomatisasi. Nah, tujuannya individu bekerja lebih efektif melalui spesialisasi tugas yang spesifik. Kemudian enlargement. Fokusnya yaitu memperluas lingkup tugas dan tanggung jawab. Tujuannya untuk mengurangi kelesuan dan kebosanan karena spesialisasi tugas. Kemudian yang ketiga ada enrichment. Fokusnya yaitu ekspansi jabatan vertikal atau depth dan horizontal atau lingkup. Kemudian memberi tanggung jawab dan otonomi lebih besar pada jabatan. Tujuannya yang pertama membuat tugas-tugas lebih menarik dan bermanfaat. Kemudian yang kedua, terbukanya peluang bagi pengembangan ide dan kepuasan dalam jabatan. Kemudian ada rotasi, fokusnya menambah variasi tugas dan tanggung jawab. Tujuannya mengurangi efek demotivating dalam jabatan. Kemudian yang kedua, peningkatan pengalaman dalam berbagai jabatan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syafid. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang materi mendesain kembali jabatan dan pendekatan kelompok. Nah, mendesain kembali jabatan. Desain jabatan itu sebagaimana juga analisis jabatan berkaitan dengan perubahan strategi organisasi. Perubahan ini mendorong dilakukannya job redesign untuk menjaga efektivitas kerja individu dan kelompok. Nah, strategi ini bertujuan memaksimalkan kinerja karyawan dengan cara mendesain kembali jabatan-jabatan yang ada dalam struktur organisasi agar karyawan bisa lebih efektif. Nah, strategi ini tidak bisa dilepaskan dari implementasi strategi organisasional. Nah, ini sebagai contohnya ketika manajemen memutuskan untuk melakukan downsizing, sudah itu terjadi pencuitan di dalam organisasi tersebut, sehingga sebagian jabatan dalam struktur organisasi itu mungkin akan hilang. Dalam kondisi ini, mendesain kembali jabatan yang tersedia merupakan suatu kebutuhan. Nah, kemudian ada pendekatan kelompok di mana pendesainan kembali jabatan seperti yang telah dikemukakan melalui strategi simplifikasi, rotasi, perluasan dan memperkaya jabatan merupakan pendekatan yang terfokus pada individual. Job redesign dapat pula dilakukan berdasarkan pendekatan kelompok kerja. Ada 3 hal yang penting dibahas dalam pendekatan ini. Yang pertama itu enlargement pada tingkat tim kerja, terus enrichment pada tingkat kelompok kerja, dan ketiga lingkaran kualitas. Nah, untuk enlargement pada tingkat tim kerja ini, perluasan jabatan tidak hanya diletakkan pada peran individu, tidak seorang karyawan pada jabatan tersebut, tetapi juga dilakukan terhadap perluasan pada tingkat kelompok. Nah, contohnya itu pada saat tim penjualan pada perusahaan besar memiliki daerah operasi tertentu dengan tugas mempromosikan produk di daerah itu. Nah, yang kedua, yang tadi itu enrichment pada tingkat kelompok kerja. Nah, di mana enrichment ini berarti memberikan otonomi yang lebih besar kepada kelompok-kelompok kerja untuk menjalankan aktivitasnya. Terus ada lingkaran kualitas, di mana pendekatan ketiga dalam strategi desain jabatan berdasarkan kelompok. Yang dimaksudkan adalah lingkaran kualitas. Lingkaran kualitas atau dikenal dengan sebutan quality circle adalah pertemuan secara reguler dari kelompok karyawan dan supervisor membahas berbagai masalah tentang
kualitas. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang materi kepemimpinan tim. Kepemimpinan secara umum diartikan sebagai proses mempengaruhi orang lain agar bekerja lebih keras menyelesaikan tugas-tugas. Nah, dalam upaya ini tujuan kerja tim secara efektif memimpin berfungsi menganalisis karakteristik yang diperlukan dalam menopang keberhasilan kerja tim dan melakukan pelatihan untuk memperoleh keahlian yang sesuai dengan standar tim. Nah, dalam upaya membangun dan mempertahankan kerjasama sebuah tim, pemimpin tim menyusun sistem komunikasi dalam tim atau kelompok termasuk pertemuan anggota secara reguler untuk pengembangan secara individual, di mana untuk pengembangan secara individual ini pemimpin harus bertanggung jawab terhadap tersedianya fasilitas pendukung guna meningkatkan motivasi kerja tim dan pengembangan kemampuan individu melalui pelatihan yang diselenggarakan tentunya oleh perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Nah, cukup sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian yang belum jelas, bisa membaca kembali presentasi yang telah kami share dan bisa juga tanyakan kepada kami. Terima kasih. Selamat pagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.